Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 18 Sadayan, yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat sehingga kita masih bisa berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sehingga sampai ke pengikutnya sampai akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuka acara ini marilah bersama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, ada baiknya kita panjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Bapak Ibu untuk berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Acara yang berikutnya adalah kata sambutan dari Ibu Kepala SDN 18 Sadayan. Kepada Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta kegiatan diseminasi budaya positif yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan salah satu guru kita yaitu Bu Tuti Hardiana mengikuti kegiatan guru penggerak, dan kegiatan ini diadakan di sekolah kami di SD 18 Sadayan. Saya harap dengan adanya kegiatan ini dapat memberi positif bagi kita semua untuk ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan contoh agar Bapak Ibu di kemudian hari bisa mengikuti kegiatan yang serupa. Saya selaku kepala sekolah mengajak Bapak Ibu untuk memberikan dukungan kepada guru saya, terutama Bu Tuti Hardiana, dalam mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup sampai sini sambutan dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, kegiatan yang berikutnya yaitu langsung ke kegiatan diseminasi budaya positif. Sebelum kita memasuki materi, ada kesepakatan dalam kegiatan ini. Bapak Ibu tolong dicermati di depan, saling menghormati. Setuju Bapak Ibu? Hadir dengan penuh perhatian, setuju? Berkolaborasi untuk kemajuan, setuju Bapak Ibu? Oke. Berbicara ketika sudah dipersilakan, izin jika meninggalkan ruangan, dan mengikuti dengan perasaan gembira. Jadi jangan sampai nangis ya Bapak Ibu ikuti kegiatan ini. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani yang menyemai benih. Nah, benih-benih itu yang diibaratkan sebagai peserta didiknya. Jadi perlakuan kita terhadap benih-benih tersebutlah nantinya yang akan menghasilkan peserta didik kita itu nantinya seperti apa. Nah, kalau kita merawat benih-benih tersebut dengan cara yang maksimal, insya Allah benih-benih tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan yang berkualitas. Namun, jika kita mengabaikannya, bisa jadi mereka akan tumbuh kerdil Bapak Ibu. Mereka tumbuh kerdil tanpa karakter yang kita tuntun. Kita hanya bisa menuntun. Kita tidak bisa memaksa, menuntun. Jadi mereka sudah tahu, oh saya memiliki karakter pemarah. Jadi hanya kita tuntut bagaimana marahnya itu supaya tidak terlalu meledak-ledak. Itu kita hanya menebalkan garis-garis yang sudah mereka
bagus menulis, ada anak kelas 1 yang langsung bagus menyanyi. Nah, itu berarti sudah bawaan mereka sejak lahir. Jadi hanya kita ini menuntun saja. Nah, selanjutnya di modul yang 1.2 kami belajar tentang sedikit kebutuhan dasar beserta nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru penggerak, kalau secara nilai saya rasa kita semua guru sudah melaksanakan nilai guru penggerak. Nilai guru penggerak itu ada 5. Ada berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan kreatif. Nah, sedangkan kalau peran guru penggerak itu menggerakkan komunitas, menjadi pemimpin pembelajaran. Sedangkan Bapak Ibu menjadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas masing-masing, Bapak Ibu sudah menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, yang berikutnya menggerakkan komunitas praktisi. Kita sudah mengikuti kegiatan KKG sepertinya. Nah, yang selain itu kita sudah mengikuti peran guru penggerak yang lainnya, yaitu menjadi coach bagi guru lain. Misal ada salah satu dari Bapak Ibu yang memiliki masalah. Nah, kita saling curhat nih Bapak Ibu. Nah, di saat kita curhat, kita mendengarkan, jadi saling berbagi itu kita sudah mengambil peran sebagai coach bagi guru lain. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk yang ketiga, kemarin kami belajar tentang visi guru penggerak. Nah, nanti akan lebih detail visi guru penggerak dibahas di PI 2, insya Allah dilaksanakan besok. Nah, yang berikutnya, yang ini, diseminasi budaya positif, ini adalah bentuk aksi nyata. Bapak Ibu, ada yang udah loading dikit-dikit tentang budaya positif dari segi judul. Budaya positif ketika kita di sekolah, di salah satu contohnya 3S kan tadi, senyum, sapa, salam. Iya. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang lain? Atau Ibu Kepala Sekolah? Budaya, Bapak Ibu, budaya. Coba kita lihat arti budaya. Ya, kebiasaan. Positif pastilah hal-hal yang baik. Jadi di sini budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai hal yang baik yang sudah membudaya. Nah, di sini konsep inti yang akan kita pelajari adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan, dan segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, untuk memulai teori disiplin positif, ini ada kaitannya dengan kita mengontrol murid Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu yang garisan depan boleh menggepalkan tangan, seolah-olah di dalam tangan Bapak Ibu, satu tangan Bapak Ibu, di dalam genggaman tangan Bapak Ibu ini ada barang yang paling berharga. Nah, Bapak Ibu yang di bagian belakang boleh menggoda, boleh merayu, boleh memaksa, boleh mengancam yang di depannya Bapak Ibu, sehingga mereka mau membuka kepalan tangannya. Ayo Bapak Ibu boleh lagi ke depan pun boleh dipaksa buka satu-satu jadinya pun boleh Bapak Ibu. Ya, oke. Ada yang sukarela membuka, ada yang nggak mau buka sama sekali. Bahkan nanti bisa jadi dirayu atau ditekan, buka nggak, awas kalau sampai kamu nggak buka. Ada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang namanya teori kontrol nantinya Bapak Ibu. Nah, saat kita memutuskan ini membuka atau tetap bertahan, pasti kita punya alasan. Nah, pasti punya alasan kan Bapak Ibu? Saat tangannya,
sebenarnya yang punya kendali terhadap diri seseorang, Bapak Ibu? Iya, diri sendiri. Jadi kita memberikan kontrol kepada murid itu bahwasannya belum tentu kita itu 100% bisa mengontrol murid. Hanya saja murid itu membuka diri, oh saya mau dikontrol oleh Bapak Ibu Guru, saya ingin memberi kesempatan Bapak Ibu Guru mengawasi saya. Nah, ada niat di hati anak untuk membuka kunci kontrol tadi, baru kita bisa mengontrol murid tersebut. Nah, sekarang di perubahan paradigma di sini akan kita luruskan miskonsepsi makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang tadi dijelaskan Bapak Ibu, bahwa sejatinya kita tidak bisa langsung mengontrol anak. Kamu harus bisa menulis, kamu harus bisa menyanyi. Itu tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kalau anaknya sudah membuka diri, saya memberikan izin, di hatinya sudah terbuka, saya ingin belajar menyanyi, saya ingin belajar menulis, bisa Bapak Ibu. Lanjut, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Banyak orang beranggapan seperti ini Bapak Ibu. Tidak apa-apa, anak saya dilatih dengan dikritik biar mentalnya kuat. Ramai orang berkata demikian. Nah, nyatanya ini malah membuat anak mengalami gangguan psikologinya. Bisa saja dia jadi tertekan, dia percaya dirinya malah yang baru tumbuh malah layu. Nah, yang berikutnya, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bapak Ibu apakah yakin yang namanya penguatan penghargaan itu dapat memberikan efek positif selalu? Tidak kan Bapak Ibu? Iya, tidak selalu Bapak Ibu. Misalnya begini, si A mau melakukan suatu pekerjaan karena diupah. Jadi kalau ini sudah menjadi kebiasaannya, nanti lama-lama tanpa upah dia tidak mau kerja, karena tidak ada motivasi dari dalam dirinya. Nah, yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Setuju Bapak Ibu? Orang dewasa punya hak untuk memaksa anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Tidak. Iya. Nah, inilah teori teori kontrol pada perubahan paradigma. Jadi dari stimulus respon ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Terkadang kita nggak tahu kenapa anak sampai manjat-manjat di selasar sekolah, kenapa anak sampai merobek buku temannya, kita nggak tahu Bapak Ibu. Lanjut, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu membawanya pada identitas gagal. Dalam jangka waktu tertentu, murid menyadari rujukan sebagai bentuk kontrol sehingga ia bisa menolak atau ketergantungan. Tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu ya. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang serta dapat membentuk hubungan permusuhan. Setuju Bapak Ibu? Lanjut. Oke. Nah, inilah tabel perbedaan stimulus respon tentang dunia dengan teori kontrol tentang dunia. Bapak Ibu amati di stimulus respon ada realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap siapapun itu sama. Nah, pada teori kontrol kita menganggap berbeda karena setiap orang punya kehidupan yang berbeda. Di dalam rumah dia punya kehidupan yang berbeda. Mustahil masalah saya sama dengan masalah yang dihadapi Bapak Ibu, iya kan? Nah, semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di sini semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Berikut
berikutnya adalah makna disiplin. Bapak Ibu ada yang bisa mengungkapkan disiplin? Contohnya saja. Kayaknya mau ngomong disiplin. Contoh disiplin. Salah satunya ketika kita hari Rabu Bu I, nah pakaian aja udah ditentukan. Iya. Bagus. Ayo yang lain. Terserah. Contoh disiplin. Misal disiplin tepat waktu. Ya. Sampai tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, pada disiplin kita selalunya patokan kita pada aturan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi disiplin itu kalau kita udah mematuhi aturan, disitulah kita sudah melaksanakan disiplin. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk mencapai murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, seperti halnya kita memutuskan, oh, saya ingin mematuhi peraturan yang ini. Nah, Dain Gosen menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ki Hajar Dewantara dan Gosen sama-sama mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia, nilai-nilai prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Lalu kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Di sini nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu ada yang kenal dengan gambar yang saya pampangkan Bapak Ibu? Ini adalah salah satu ahli psikologi, Dr. William Glasser. William Glasser Bapak Ibu. Setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu terdapat pada profil pelajar Pancasila. Ada nilai mandiri, ada nilai bernalar kritis, ada nilai berkebinekaan global, ada nilai bergotong royong kreatif. Pada organisasi 9 pilar karakter, ada nilai cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itu contoh-contoh nilai kebajikan Bapak Ibu. Nanti nilai kebajikan ini akan kita tanamkan pada murid-murid kita. Nah, seperti tadi yang dipaparkan oleh William Glasser bahwa setiap tindakan memiliki tujuan. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan.
Motivasi itu pada dasarnya ada 3. Orang melakukan sesuatu ada 3 yang mendasarinya. Bisa menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa untuk mendapatkan imbalan atau menghargai diri atau menjadi orang yang kita inginkan. Nah, anak bisa saja datang ke sekolah tepat waktu. Disiplin kan Bapak Ibu? Tapi apa alasan dibalik semua itu? Apakah mereka takut dihukum? Atau mereka ingin mendapat penghargaan dari gurunya? Bisa saja kita memberikan reward kepada anak yang disiplin. Oh, anak datang kita kasih stiker senyum, stiker bintang. Nah, kita bisa saja seperti itu. Namun kedua hal tersebut hanya memberikan motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Ketika kita tidak melakukannya, bisa jadi mereka tidak juga akan mematuhi disiplin tersebut. Nah, tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Apa tadi motivasi yang ketiga? Iya, motivasi yang berasal dari diri sendiri. Udah kita yakini, udah diyakini. Nah, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Seseorang dalam melaksanakan sesuatu sudah yakin akan nilainya, pasti jangka panjang Bapak Ibu. Misal, kita meyakini nilai keimanan. Dengan beriman, artinya beriman itu kan percaya dengan adanya Allah kan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita percaya. Nah, bukti wujud kita percaya dengan nilai keimanan tersebut apa Bapak Ibu? Yang paling mudah, ibadah, berdoa Bapak Ibu. Berdoa itu sudah menunjukkan bahwa kita mengakui Allah itu ada. Ini kan Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah tertanam, oh saya beriman, saya perlu beriman. Nah, berdoa tidak lagi disuruh Bapak Ibu. Muncul dari dalam hati, dari keinginan sendiri. Nah, yang berikutnya ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pernah Bapak Ibu mendengar istilah hukuman atau konsekuensi? Misal begini Bapak Ibu, siswa kita terlambat, namun kita sebagai wali kelas mengetahui hal tersebut. Nah, jadi karena kamu terlambat, nanti jam istirahat kamu harus mencuci WC. Itu hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Nah, kalau konsekuensi yang bagaimana Bapak Ibu? Iya. Konsekuensi merupakan hasil yang kita sudah sama-sama sepakat. Nah, tadi karena datang terlambat, otomatis ketinggalan kelanjutan. Nah, kalau ketinggalan pelajaran nilainya buruk ya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman biasanya merujuk pada tindakan yang diberikan secara sengaja oleh pihak berwenang. Nah, seperti tadi kalau kamu datang terlambat nanti kamu nyuci WC. Nah, kalau konsekuensi kita bisa saja, nah karena kamu datang terlambat, konsekuensinya apa? Udah kesepakatan Bapak Ibu. Oh, saya harus tinggal di kelas nanti Bu untuk mengejar ketertinggalan materi. Nah, itu konsekuensi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu membedakan konsekuensi dan hukuman? Bisa. Nah, sekarang kita ke restitusi. Ini ya hal yang baru. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Memperbaiki kesalahan bukan berarti mengganti kesalahan. Besoknya buat kesalahan lagi perbaiki, kesalahan lagi diperbaiki. Bukan ya Bapak Ibu ya. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karakternya lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari
tutup masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nantinya ini akan berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita bahas tadi. Oke, ini perbedaannya Bapak Ibu. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya yang menyakitkan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi sesuai kesepakatan bersama. Nah, kalau restitusi ini tidak, ini pilihan. Lalu tindakan kalau di hukuman tidak nyaman untuk murid. Tidak ada hukuman yang nyaman ya Bapak Ibu. Nah, kalau konsekuensi juga tidak nyaman, namun hanya untuk jangka pendek. Lalu kalau restitusi kita menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman korban mendapat keadilan, di konsekuensi korban bisa diabaikan, tapi kalau di restitusi korban mendapatkan ganti. Karena kita seringkali Bapak Ibu, misal kita janji dengan seseorang terlambat Bapak Ibu ya. Nah, ketika orang yang terlambat itu meminta maaf atau memberikan pilihan apa yang harus saya lakukan untuk mengganti keterlambatan saya, kadang kita tuh mengabaikan Bapak Ibu. Banyak kita yang mengabaikan, padahal itu sebenarnya proses restitusi untuk memperbaiki diri supaya kedepannya nanti dia tidak lagi melakukan hal tersebut. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, ini kita ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini baru kita temui di kurikulum Merdeka ya Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi semua siswa. Dengan menetapkan nilai-nilai bersama, siswa dapat merasa aman dan dihargai. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tertarik atau takut sehingga sekadar mengikuti serangkaian peraturan tanpa memahami tujuannya. Jadi ini nanti keyakinan kelas erat kaitannya dengan nilai kebajikan yang juga diturunkan dari peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, tahapannya kita melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, menentukan nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian, sempurnakan beberapa daftar nilai, buat poster yang di media sosial keyakinan sekolah atau kelas kita. Lalu prosedurnya, warga sekolah atau murid bercurah pendapat. Bapak Ibu, kalau kita membuat peraturan, kita tidak perlu menanya murid Bapak Ibu. Kalau kita membuat peraturan sekolah, tapi kalau membuat keyakinan kelas, kita bercurah pendapat dengan murid, kita sama-sama. Lalu mencatat semua masukan-masukan murid dan menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu minta. Angkat tangan. Ayo, satu saja. Ya, bilang. Nah, jadi kita akan membuat keyakinan kelas yang diturunkan dari peraturan-peraturan kelas yang sudah kita ketahui. Nah, nantinya kamu akan diminta menuliskan peraturan kelas yang masih kamu ingat. Oke? Dari peraturan kelas tadi nanti akan kita temukan nilai-nilai keyakinan. Nah, setelah kita menemukan nilai keyakinannya, maka kita akan bisa membuat keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas beda lagi. Ya, sekarang kita fokusnya ke keyakinan kelas. Oke? Nah, sekarang Ibu minta kalian menuliskan satu peraturan kelas pada satu lembar ini ya. Dari beberapa yang sudah kalian tempel ini, ternyata ada yang sama. Ayo coba bantu Ibu untuk mengelompokkannya. Tidak mencoret dinding. Sama ya. Kalau ada yang sama, salah satunya Ibu singkirkan. Ada 12 peraturan yang kalian ingat di dalam kelas ini. Nah, dalam setiap peraturan ada nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi peraturan dibuat tidak semata-mata untuk menertibkan kalian, tapi untuk mengajarkan kalian memaknai nilai suatu kegiatan. Nah, sekarang kita coba lihat. Tidak mencoret dinding dan meja. Kira-kira nilai keyakinan apa yang ada di sini? Risih enggak kalau kalian melihat mejanya dicoret-coret? Risih? Iya. Berarti ya, kenyamanan, nilai keyakinan apa? Kalau mejanya bersih, dindingnya bersih, tidak dicoret-coret. Kebersihan dan keindahan. Ya, kalau bersih, dindingnya mulus, indah enggak? Iya kan? Berarti kebersihan dan keindahan. Oke, Ibu catat satu ya nilai ya. Menggunakan sepatu berwarna hitam. Sekarang Ibu tanya dulu. Coba kalian bedakan saat kalian tidak menggunakan sepatu dengan saat menggunakan sepatu. Ada yang beda tidak? Ya, Andre? Beda nggak, Andre? Apa yang beda, Andre? Kalau pakai sepatu lebih apa? Lebih nyaman. Kaki kita lebih terlindungi. Iya enggak? Jadi saat kita menggunakan sepatu, keyakinan kita yang kita tanamkan pada diri kita, oh, dengan menggunakan sepatu, kaki saya akan terlindungi. Kaki saya akan aman. Berarti saya bisa selamat dari tusukan duri, dari terkena daun-daun yang tajam, daun rumput yang tajam. Berarti yang kita dapatkan dari menggunakan sepatu ini apa? Keselamatan.
dan kebersamaan. Nilai keyakinan kita. Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama, kelas kita ini perlu, seluruh siswa ini perlu rasa selamat, rasa nyaman, rapi, indah, bersih, ya kan? Nah, seluruh siswa perlu bertakut, seluruh siswa perlu beriman dan bertakwa, seluruh siswa perlu saling menghormati dan menolong. Oke? Setuju semuanya? Ada yang mau ditambahkan? Perasaan tadi ada sopan. Ini, ketinggalan nih. Sopan. Seluruh siswa perlu berlaku sopan. Senang nggak kalau temannya ngomong dengan sopan, nggak teriak-teriak? Senang tidak? Ada nggak yang nggak senang? Nggak ya? Oke. Sip. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya nilai keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Bapak Ibu, bagaimana sudah menyaksikan cara pembuatan keyakinan kelas? Jadi semoga nanti ke depannya walaupun kita tidak melaksanakan kurikulum merdeka, kita sudah mulai belajar membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, disiplin positif ini ada loh di BMN. Nah, kemarin ada beberapa guru yang saya lihat mengambil disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin positif, nah keyakinan kelasnya harus ditempel, Bapak Ibu. Ada nih poin-poinnya di situ. Mengulang sedikit tentang nilai, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ingat kembali kenapa Bapak Ibu menggunakan helm saat berkendara. Nggak panas, supaya selamat kalau jatuh. Ya Bapak Ibu ya? Menghindari seseorang, ditutup kaca hitamnya orang nggak tahu. Iya. Bapak Ibu itulah nilai Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah merasa nilai itu penting, nah maka kita dengan sadar kita akan melakukannya Bapak Ibu. Kita menggunakan helm, tidak lagi kita mikir, oh di mana nanti ada razia ya. Kalau ada razia baru saya mau pakai helm, tidak lagi Bapak Ibu. Nah, itulah maksud dari di sini, penanaman nilai-nilai kebajikan diharapkan seperti ini, muncul dari dalam. Nah, yang berikutnya kita lihat kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Dr. William Glasser, seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan atau membuat pilihan, kesenangan, dan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Nah, bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, kebutuhan biologis, kebutuhan merasa aman, tentram, lalu kasih sayang. Kasih sayang itu seperti adanya teman yang mau menerima kita, keluarga, teman kerja, atau rasa ingin dihargai, rasa ingin diterima. Lalu kebebasan Bapak Ibu, kebebasan di sini menentukan pilihan, itu kita tidak dipaksa. Ada kesenangan, bermain, tertawa, merasakan bahagia. Nah, yang berikutnya adalah penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Dianggap mampu Bapak Ibu. Terkadang kita
jarang ya menganggap mampu murid kita, sehingga kita itu hanya memilih yang pintar saja. Coba kamu yang ini dipilih langsung yang pintar saja Bapak Ibu. Padahal yang lain juga memiliki rasa ingin dianggap mampu. Nah, dianggap berkuasa, dianggap sebagai pimpinan. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, ini Bapak Ibu ada kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Ibu Rani, gurunya. Bukan Ibu Yani ya. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat analisisnya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah Bapak Ibu, kalau dilihat dari kasus ini, kebutuhan dasar mana yang belum dipenuhi? Dia tidak bisa senang Bapak Ibu, sehingga ada benci di hatinya. Oke, bisa kebebasan ya Bapak Ibu. Bisa kesenangan, bisa kebebasan. Oke. Lanjut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Jadi ingin diperhatikan. Termasuk kebutuhan dasar yang mana? Cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa yang tidak didapatkannya? Gambarnya lagi jelek-jeleknya, malah bu gurunya nunjukin di depan teman-temannya. Berarti kan dia nggak diakui orang yang bisa. Nah malah dia nggak bisa, karena dianggap sebagai orang yang tidak bisa di lingkungannya. Nah karena gambarnya lagi jelek-jeleknya. Nah ini termasuk kebutuhan akan penguasaan, dianggap mampu, pengakuan. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru. Nah ini baru termasuk kebebasan Bapak Ibu. Jadi anak ngeluh karena di sekolahnya hanya duduk diam dengar. Nah yang berikutnya ada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5 Bapak Ibu: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat videonya ya Bapak Ibu. Ini yang penghukum. Nalan, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Bapak Ibu, itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Jadi dalam mengatasi masalah, gurunya menggunakan hukuman. Nah, hal tersebut bisa berdampak kepada anak bisa menjadi benci sama kita Bapak Ibu. Yang
kedua bisa mematahkan semangat mereka, dalam mereka terlambat, takut ketinggalan pelajaran, nah dihukum lagi. Yang kedua Bapak Ibu, posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ya Bapak Ibu, dilihat dari nada bicaranya, bagaimana yang penghukum dengan pembuat rasa bersalah sama tidak Bapak Ibu? Beda ya Bapak Ibu. Kalau penghukum tadi kita tuh sepertinya marah-marah sama anak. Kalau yang ini kayaknya kita agak merendahkan diri nih, agak lebay. Tapi Ibu, Bapak Ibu, bahkan efeknya lebih parah yang ini loh Bapak Ibu. Karena di sini anak merasa bersalah, selalu dipersalahkan. Gara-gara dia terjadi begini, gara-gara saya menjadi membuat bu guru nanti dimarahin bapak kepala sekolah. Nah, jadi efek psikologinya lebih parah yang membuat rasa bersalah ini dibandingkan dengan menghukum. Kalau menghukum tadi ya udah sebatas dapat hukuman selesai, anak hanya benci saja. Tapi kalau tadi anak bisa menyalahkan diri sendiri sebagai punca dari suatu masalah. Yang berikutnya Bapak Ibu, ya, posisi teman. Naren, Jauh Bapak Ibu, Selamat pagi, makanya Bu. teriak. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Anak sudah mulai senang ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita menggunakan posisi teman, ini kayaknya cocok nih untuk anak SD nih. Nah, hanya saja kayaknya kurang tegas ya akan peraturan. Kita terlalu menjadi orang yang dekat dengan anak sehingga anak bisa saja bergantung sama kita. Terlalu manja anaknya nanti. Jadi tidak ada nilai kemandirian, tidak ada Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu posisi pemantau.
Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang Bapak Ibu, untuk yang model ini posisi kontrol gurunya dia sudah menerapkan konsekuensi, tidak lagi ke hukuman. Yang berikutnya ini adalah salah satu bentuk penerapan restitusi Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Bagi-bagi Bapak Ibu, karena ini adalah salah satu contoh penerapan restitusi. Jadi kita bisa mengembalikan anak kepada lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Anak menyadari sendiri kesalahannya, anak menyadari sendiri nilai keyakinan yang dilanggarnya yang tidak sesuai. Nah, jadi di sini tidak ada pemaksaan, tidak ada hukuman, tidak ada penghargaan pun tidak ada. Bapak Ibu, ini di sini ada contoh yang diucapkan oleh si guru. Ayolah kerjakan tugasnya, bukan demi ibu ya. Kira-kira posisi kontrol yang diambil posisi yang mana Bapak Ibu? Lakukan demi ibu ya. Ayolah kerjakan tugasnya, lakukan demi ibu ya nak ya. Iya teman Bapak Ibu. Jadi kita seperti akrab gitu sama anak. Lanjut. Nilai apa yang kita yakini di kelas? Anjir. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ya? Pemantau. Tidak kasihan kamu sama ibu. Iya.
kamu salah. Ya. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi. Kalau restitusi tadi sudah ada pengertiannya, sekarang segitiganya Bapak Ibu. Bukan segitiga muda ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, prosesnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita bisa menanya kepada anak atau mengatakan, oh, setiap anak pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu, itu menstabilkan identitas. Jadi pada saat menstabilkan identitas ini, kita buat supaya suasana itu tidak canggung antara kita dengan murid Bapak Ibu. Terkadang anak akan merasa takut dipersalahkan saat kita panggil di dalam kita ajak ngobrol berdua, kita panggil di kantor, anak akan merasa takut dipersalahkan. Jadi proses menstabilkan identitas ini kita menghilangkan rasa takutnya dulu Bapak Ibu. Lalu validasi tindakan yang salah. Oh, wajarlah kamu demikian. Nah, kita seolah-olah membenarkan. Kita berusaha untuk berada di pihaknya pihak murid Bapak Ibu. Bukan berarti kita membenarkan kesalahan yang dilakukannya, tapi di sini kita hanya untuk membuat mereka supaya mereka mau berterus terang. Oh, ternyata Bapak Ibu tidak membuat menuduhku salah ya. Jadi dia berani mengungkapkan apa yang rasanya, apa yang dialaminya. Nah, yang berikutnya ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Seperti tadi yang dilakukan pada manajer ya Bapak Ibu ya. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, untuk anak SD ini masih bisa kita pandu Bapak Ibu, tidak bisa langsung. Kalau seperti tadi kan anak SMA udah bisa langsung mikir sendiri bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Kalau anak SD sepertinya masih kita beri contoh. Nah, mereka nanti mengerti, oh iya Bu, saya mau mengerjakan. Siang Andres. Kamu tahu tidak kenapa kamu Ibu ajak ke sini hari ini? Tidak tahu Bu. Nah, tadi Ibu sempat lihat kamu tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Iya, Ibu dulu juga pernah demikian. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak menggunakan sepatu ke sekolah. Sepatu saya basah Bu. Oh, sepatunya basah ya? Oh, ya wajar lah kalau kamu demikian. Tidak ada sepatu yang bisa digunakan untuk ke sekolah. Nah, kamu padahal masih bisa saja sampai bolos ke sekolah ya kan? Tapi kamu sudah berusaha untuk datang ke sekolah meskipun pakai sandal. Iya, oke. Sekarang coba kita lihat lagi. Kamu ke sekolah pakai sandal, kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan yang kamu yakini? Tidak. Kira-kira keyakinan apa yang kamu inginkan? Keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan. Kerapian. Iya, kenyamanan kerapian ya. Oke. Kamu meyakini tidak nilai-nilai tersebut penting buat kamu? Iya Bu. Iya. Apa coba? Kita akan terlihat keren. Keren ya? Oke, mantap sekali. Nah, kalau kamu memperbaiki kira-kira kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Iya. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kira-kira nilai kamu ingin menjadi orang seperti apa? Rapi dan disiplin. Rapi dan disiplin. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Bangga karena orang yang rapi terlihat keren Bu. Yang rapi terlihat keren. Oke, sekarang ayo kita cari solusinya sama-sama ya. Tadi kamu mengatakan bahwa sepatu kamu basah ya. Iya Bu. Kita libur berapa hari sebelum ini? 2 hari kan? Nah,
Kamu nyuci sepatunya hari apa? Kemarin Kemarin. Nah, sebaiknya kamu mencuci sepatu itu kalau ada kesempatan hari libur ya secepatnya kamu cuci sepatu kamu supaya secepatnya sepatunya kering bisa digunakan kembali. Iya. Oke. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kedepannya supaya tidak terjadi lagi? mencuci sepatu secepatnya Bu. Iya, cuci sepatu secepatnya. Oke. Siapa yang kamu yakini bisa membantu kamu mengingatkan ini? Orang tua saya Bu. Orang tua. Iya. Oke. Jadi sekarang kamu sudah meyakini bahwa keyakinan akan nilai kerapian, keselamatan itu penting bagi kamu, ya. Nah, kamu harus berusaha untuk tetap meyakini tersebut agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan hal yang sudah kamu yakini. Nah, kalau ketika kita tidak melakukan hal yang kita yakini, akan timbul rasa tidak nyaman di hati kita. Paham? Oke. Janji ya? Janji. Oke. Berusaha untuk memperbaiki dari sekarang. Ya, sip. Makasih. Saya pada saat menanyakan kenapa sampai nggak pakai sepatu ke sekolah, nah itu ditanyakan Bapak Ibu. Nah ternyata anak itu jawab sepatunya basah. Nah pada saat itu saya pun menanggapi, oh wajar lah kamu sampai nggak pakai sepatu ke sekolah. Padahal kamu bisa saja ya sampai bolos sekolah. Saya ngomong seperti itu Bapak Ibu. Nah bukannya kita membenarkan tindakan tersebut, namun kita untuk membuat suasana di situ supaya anak tuh lebih terbuka Bapak Ibu. Nah, lalu di saat menanyakan keyakinan kita mulai membimbing, mengarahkan anak. Ya juga membimbing sih, tapi kita menanya anak nilai keyakinan. Nah, nilai keyakinan di sini didapat dari mana Bapak Ibu? Keyakinan kelas Bapak Ibu yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, keyakinan kelas itu harusnya bisa ditanamkan pada murid kita, seperti halnya kita tadi meyakini saat kita menggunakan helm, kita menggunakan masker. Oh, saya memakai masker ini bukan aturan dari pemerintah, tapi saya menggunakan masker supaya saya tidak terpapar cahaya matahari. Nah itu Bapak Ibu. Jadi manfaat dari nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita. Oke Bapak Ibu, sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu, sehingga kita sebagai guru bisa mewujudkan tujuan pendidikan kita, yaitu untuk menghamba pada murid, pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, kita bisa mewujudkan hal tersebut Bapak Ibu. Dari mana kita mewujudkannya? Dari kita memahami kebutuhan dasar murid kita Bapak Ibu. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada peserta. Akhir kata